Pohon raksasa tempat tinggal ribuan burung beo ini dirobohkan dengan sebuah alat berat, sehingga membuat banyak burung beo yang terluka. Bahkan beberapa dari mereka harus mati karena penggusuran itu. Mendengar cerita sejarah bangunan salon yang dimilikinya ini, membuat Katir menjadi tersadar dan mulai memahami arti hidup serta banyak hikmah dari setiap kejadian. Dan di suatu malam, dirinya mendengar ada seorang pengungsi yang akan segera melahirkan. Namun dikarenakan sulitnya akses untuk menuju ke dalam, ambulan ini tidak bisa mengevakuasi pasien tersebut. Hingga akhirnya, Katir mengizinkan para pengungsi ini membawa pasien itu ke dalam salon miliknya agar ibu hamil itu bisa segera ditangani, bahkan memberikan ruang spa di salonnya ini agar bisa dipakai untuk membantu persalinan wanita itu. Dan ketika Katir mendengar suara tangis bayi itu, membuat jiwanya seketika menjadi semakin tersentuh. Bahkan dirinya diminta langsung untuk memotongkan tali pusar bayi itu sebagai tanda terima kasih mereka. Melihat ada seekor burung di dekat gedung salon miliknya, Katir kemudian naik ke lantai atas untuk mempersiapkan minum dan juga makanan bagi burung beo tersebut yang mulai merasa nyaman dengan perlakuan pemilik gedung ini. Dan di keesokan paginya, Katir memutuskan akan segera memulai usaha salonnya ini tanpa harus memindahkan terlebih dahulu para pengungsi itu dari halaman gedungnya. Sang istri datang untuk meminta maaf dan berkata kalau dirinya sudah menjual beberapa perhiasannya untuk menutupi tunggakan pembayaran Katir suaminya agar dirinya bisa tenang menjalani usahanya ini. Lalu berterima kasih atas dukungan penuh yang diberikan oleh istrinya ini. Bahkan Katir memutuskan untuk mulai membaur bersama para pengungsi yang telah beberapa bulan menumpang tinggal di halaman gedung salon miliknya ini. Kemudian mendatangi petak di mana bayi itu tinggal untuk membawakannya beberapa hadiah, dan sang nenek yang meminta si pemuda agar mau menggendong dan memberikan nama bagi cucunya itu. Namun tiba-tiba di luar rumah, anak ini terus ditempeleng oleh sang ayah karena tak mau membantunya dengan bekerja dan malahan sibuk berjoget ria bersama tongkrongannya. Katir mencoba melerai mereka. Ayah ini menjelaskan kalau anaknya ini hanya sibuk menari bersama teman-temannya, sementara dirinya harus bekerja siang malam untuk menghidupi mereka. Dan setelah keadaan menjadi tenang, pemuda ini menjelaskan kepada Katir kalau dia dan teman-temannya berlatih keras untuk ikut kompetisi pencarian bakat yang diadakan TV nasional. Namun karena penampilan mereka yang tak menjual, pendaftaran mereka ditolak. Bahkan pihak security TV tak mau lagi menerima kedatangan mereka, membuat hati Katir seketika menjadi tergerak mendengar semua kisah perjuangan mereka. Lalu meminta pemuda ini untuk mengumpulkan semua anggotanya kemari dan berniat akan merubah penampilan mereka agar bisa diterima oleh industri hiburan. Katir segera bersiap dengan kotak peralatan warisannya, kemudian segera memulai aksinya untuk merubah penampilan para pemuda ini satu persatu dan akan membuat penampilan mereka menjadi semakin menarik. Hingga akhirnya kedatangan mereka bisa diterima di kompetisi ini dan akan mengikuti ajang tari terbesar di tahun ini. Mereka pun menamai grup mereka dengan nama Singapura Salon, lalu memulai aksi tarian mereka hari itu dan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kita lanjut pada next part, pantengin terus next video ya guys. Pohon raksasa tempat tinggal ribuan burung beo ini dirobohkan dengan sebuah alat berat, sehingga membuat banyak burung beo yang terluka. Bahkan beberapa dari mereka harus mati karena penggusuran itu. Mendengar cerita sejarah bangunan salon yang dimilikinya ini,